Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menjelaskan kewajiban kita, salah satu kewajiban kita menjadi umat Islam, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan berbakti kepada orang tua terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Rasulullah SAW pun memberikan tauladan terhadap hal ini, berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma wabil walidaini yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Arti dari surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 tersebut ialah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kalian semua untuk jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu berkata apa? Ya, jangan berkata dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah hal yang baik-baik dan mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjelaskan kewajiban kita berbakti kepada orang tua saja, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara, tata cara bersikap kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini merupakan sebagian dari ibadah, teman-teman. Sebagian dari ibadah yang menghantarkan kita untuk mencari ridho Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengenai berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah ini, aku mau ngambil contoh kasus dari pengalaman aku sendiri nih. Sekitar 5 tahun yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu itu aku kelas 3 SMP, mondok di salah satu pondok pesantren di Soreang. Di sini aku mengambil pelajaran bahwa ridho Allah itu benar adanya karena munculnya ridho orang tua. Jika orang tua sudah meridhoi, insya Allah ridho Allah pun akan merestui kita. Waktu itu di pondok, aku susah menghafal Al-Quran. Satu ayat pun 1 jam gak masuk-masuk di otak saya. Sampai akhirnya saya ke kamar ustazah untuk izin ingin menelpon orang tua untuk meminta ridho, untuk meminta maaf atas segala kesalahan anaknya ini selama hidup. Setelah minta restu orang tua, setelah minta ridho orang tua itu setelah setoran hafalan, alhamdulillah lancar, dan setor dapat 2 kaca atau 1 lembar. Yang tadinya 1 ayat saya susah untuk masuk. Dari situ bisa disimpulkan bahwa kita meminta kemudahan apapun kepada Allah, kita berdoa supaya dilancarkan kuliah, belajar, menghafal, tapi jika orang tua tidak meridhoi, tidak akan Allah beri restu, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah orang tua itu pasti pernah kesel sama kita. Orang tua marah-marah, nyentak kita. Kita sebagai anak pun wajar untuk kesel sama kedua orang tua. Tapi kembali lagi, tidak boleh sekalipun mengabaikan bahkan meninggalkan mereka, karena sejahat apapun mereka, di akhirat sana kitalah yang akan mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa kenapa nih seret rezekinya, kenapa nih kuliahnya nilainya anjlok terus, coba dicari ridho orang tuanya, karena ridho Allah itu muncul karena ridho orang tua. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Siapa tahu punya pengalaman kepada orang tua gitu, seret sesuatu rezeki. Kayaknya mah udah Masya Allah ya, sama orang tua udah pada berbakti. Amin. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.